Nakuku ane andi manyerikanmu. Oh angin pabatu sai ane nakuku rikanena. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya di sini Dewi Satriani menjumpai Anda menemani suasana aktivitas untuk saat ini yang lagi tengah menjalankan aktivitas. Apa kabar? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini bersama program acara yaitu Mozaik Budaya Pro 4 RRI Makassar, kita akan hadir dengan topik strategi pemasaran pariwisata berbasis seni dan budaya. Nah, kira-kira nih sahabat budaya, bagaimana cara seni kuliner tari tradisional hingga musik lokal bisa jadi magnet wisata yang mendunia? Serta bagaimana strategi jitu agar budaya kita tidak kalah oleh serbuan budaya asing? Kita akan segera memperoleh jawabannya dalam program obrolan hari ini bersama dosen tetap prodi seni kuliner Politeknik Pariwisata Makassar, Wakil Direktur 2 Bidang Kemahasiswaan, ada Bapak Dr. Sahrial Esos MAPCHE. Langsung aja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Bapak Dr. Sahrial. Waalaikumsalam Mbak. Iya, gimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah, masih dalam keadaan baik Mbak. Alhamdulillah ya. Oke, kita akan membahas seperti yang saya katakan tadi, yaitu bagaimana caranya seni kuliner tari tradisional hingga musik lokal bisa jadi magnet wisata yang mendunia. Nah, kira-kira nih apa yang dimaksud dengan pariwisata berbasis seni dan budaya nih Pak Dokter? Baik Mbak ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau berbicara masalah pariwisata berbasis seni dan budaya ini, Iya. itu paling tidak kita harus pahami dulu what the meaning about the tourism, pariwisata, apa yang dimaksud dengan pariwisata, baru kita masuk apa yang dimaksud dengan seni, lalu apa yang dimaksud dengan budaya. Siap. Tapi itu saya rasa para pemirsa sudah tahu semua apa yang dimaksud dengan pariwisata. Jadi saya simpulkan saja bahwa kalau kita berbicara masalah pariwisata yang berbasis seni dan budaya itu adalah bisa digolongkan bahwa dia itu adalah salah satu jenis pariwisata yang berfokus pada pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh para wisatawan. Yang mana pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh para wisatawan itu didapatkan dari seni serta budaya-budaya yang berasal dari daerah di mana dia tuju Berada gitu. atau tuju. Ya, gitu kan wisatawan, kita bicara wisatawan, Mbak. Jadi dia ke daerah itu untuk menikmati, melihat, mengagumi seni dan budaya yang terdapat daripada daerah tersebut yang dia kunjungi, atau biasa disebut dengan destinasi wisata. Iya. Mbak ya. Oke. Nah, ini kalau
mengapa ya? Mengapa aspek seni kuliner ini penting dalam strategi promosi pariwisata nih Pak? Wah, baik. Jadi kita lebih fokus lagi, lebih khusus lagi nih Iya. Mbak kalau gini ya. Karena kalau kita bicara masalah pariwisata itu ada istilahnya komponen-komponen yang perlu diperhatikan, khususnya dalam membangun sebuah destinasi wisata itu Mbak ya. Di antaranya itu kita rangkum menjadi 3A. 3A. Ya, itu namanya aksesibilitas yang pertama. Terus yang kedua itu adalah accommodation, yang ketiga itu adalah atraksi. Jadi aksesibilitas, amenitas dan atraksi. Jadi 3. Amenitas yang kedua. Yang kedua sebenarnya 5 sebenarnya. Oh, 5 Ya, semuanya. 5 sebenarnya, Iya. akomodasi serta atraksi sendiri. Cuman kita rangkumnya jadi 3. Kalau sudah ada 3 poin-poin yang sudah ada destinasi itu, maka itu bisa dikatakan dapat dikembangkan. Iya. Nah, salah satu unsurnya itu adalah akomodasi itu sendiri, Mbak, ya, bahwa di dalam akomodasi itu salah satunya selain daripada kamar ataupun tempat di mana beristirahat, itu kuliner juga masuk dalam situ. Iya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa kuliner ini itu bisa dijadikan sebagai sebuah dasar di dalam mempromosikan sebuah pariwisata, Mbak. Nah, Iya, itu. iya. Kita tahu bahwa di Sulawesi Selatan sendiri itu banyak sekali sampai ribuan jenis kuliner yang terdapat di Sulawesi Selatan. Dan kita tahu di Sulawesi Selatan sendiri Politik Park sendiri sudah ada 44 desa wisata. 44 desa wisata menjadi apa istilahnya naungan daripada Politik Park Makassar, di bawah naungan Politik Park Makassar. Dan masing-masing destinasi ataupun dikatakan desa wisata itu sendiri itu mempunyai ciri khas masing-masing. Salah satunya adalah mempunyai kuliner. Nah, mempunyai kuliner yang mana menjadi autentik atau misalnya identitas daripada daerah itu sendiri. Dan itu menjadi sebuah daya tarik bagi para pengunjung ataupun wisatawan, baik itu wisatawan dalam negeri atau wisnus dan wisatawan mancanegara atau wisman. Nah, salah satu seperti itu, sehingga kuliner itu bisa dikatakan bahwa dia salah satu ujung tombak juga, Mbak. Ujung tombak juga dalam mempromosikan pariwisata. Nah, saya rasa seperti itu dasarnya. Oke. Nah, bagaimana Bapak sendiri melihat tren masyarakat terhadap pariwisata berbasis budaya saat ini? Baik, iya betul sekali kalau fakta yang kita lihat di lapangan, masyarakat sendiri itu disebabkan karena banyaknya budaya-budaya luar yang masuk. Iya benar. Maka budaya-budaya kita sendiri bisa hampir terlupakan. Betul, gitu. Iya. Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan. Jadi ini ada pengaruhnya ya? Iya, ada pengaruhnya, Mbak. Jadi istilahnya bisa faktanya saya pernah menganalisis, Mbak. Salah satunya adalah menanyakan kepada Gen Z, utamanya Gen Z ini, tahu nggak tari padupa gitu contoh, atau makanan khas Sulawesi Selatan contohnya. Kamu tahu nggak cucur bayau? Gitu. Tahu nggak rokok-rokok unti? Apa bedanya rokok-rokok unti dengan rokok-rokok cangkuning gitu? Iya. Jawabannya apa, Mbak? Itu yang mengagetkan saya. Gitu. Lihat bentuknya aja, Pak, saya belum lihat. Ini jadi persoalan yang sangat-sangat apa istilahnya menjadi tanggung jawab kita semua, Mbak. Jadi bukan cuma kami daripada akademisi menjadi tanggung jawab itu, tapi masyarakat yang terkait di dalam pengembangan seni dan budaya itu ikut berperan serta. Untuk apa? Untuk mengedukasi kembali masyarakat utamanya yang Gen Z ini untuk mengetahui bahwa ada loh kekayaan yang berupa seni dan budaya yang ada di daerah kita gitu. Sehingga itu tidak tergerus dengan kebudayaan-kebudayaan yang dari luar yang masuk sekarang. Iya. Jadi bukan ini peran dari yang di kampus gitu ya. Tapi ini pokoknya peran dari semua orang. Semua orang yang di sekitar dari para Gen Z ini. Gitu ya. Baik itu dari kakaknya, ibunya, bapaknya, dalam keluarga sendiri gitu ya. Oke. Nah, ini sejauh mana sih seni kuliner bisa menjadi daya tarik utama dalam paket wisata budaya, serta bagaimana strategi pemasarannya nih Pak? Baik, Mbak ya, ini cukup sulit juga ini dijawab, tapi paling tidak
di kami di Poltek Makassar itu memang ada istilahnya tanggung jawab yang diberikan kepada mahasiswa kami. Iya. Bahwa bagaimana itu mengangkat harkat martabat kuliner tradisional gitu loh. Iya, iya, iya. Sehingga tugas-tugas akhir berupa skripsi dan sebagainya itu harus berkaitan dengan Iya. tradisional gitu, khususnya makanan. Untuk di SKU kuliner. Iya. Untuk di program studi lain itu misalnya tari-tarian, budaya dan sebagainya, itu yang harus diangkat. Nah, kalau kita bicara masalah kuliner itu sendiri, istilahnya dia itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur Iya, bahwa kuliner itu merupakan sebuah budaya dalam suatu daerah gitu. Nah, karena kalau kita bicara masalah budaya, bukan cuma berkaitan dengan adat istiadat, tari Iya. dan sebagainya, kehidupan sehari-hari masyarakat sendiri, tetapi kuliner itu juga merupakan satu budaya. Istilahnya kita budaya makan bagi Iya, bagi iya. masyarakat yang ada di daerah itu. Sehingga itu menjadi salah satu istilahnya modal juga untuk mengembangkan pariwisata di daerah itu gitu. Iya, iya, iya. Banyak sekali sebenarnya kuliner-kuliner tradisional yang kita miliki sebenarnya, Mbak. Betul, Iya. banyak. Nah, ini tidak terekspos. Seperti yang saya katakan tadi bahwa selain kudapan-kudapan yang makanan utama juga banyak, Mbak. Iya, Ya. iya, iya. Contohnya seperti apa? Kita ndak jarang lagi sekarang ketemu dengan bapiong kan begitu, yang ada di Toraja kan Bapiong. itu. Kita ndak pernah lagi ketemu dengan songkolo dan sebagainya. Nanti pada saat acara-acara Budaya baru muncul dia. Nah, betul, itu. acara budaya atau Nah, mungkin acara-acara wedding itu Ya, biasanya baru ada. muncul, Mbak, gitu ya. Ada event-event tertentu. Event-event baru tertentu, Pi. ada kuliner itu. Betul sekali. Jadi tidak ada yang dibilang kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan hari-hari biasa, Iya. terus ada kudapan-kudapan seperti itu Betul, kan? nggak ada lagi. Jadi agak susah kita dapatkan. Susah emang. Saya saja cari tari-tari pagi-pagi. Selama saya masih kecil itu, saya Iya. suka makan yang manis gitu, Mbak. Iya, iya. Tari-tari pang. Tapi Tari-pang. sekarang nih nggak ada lagi yang jualan-jualan gitu. Pagi-pagi gitu jualan teriak-teriak, Keliling-keliling. ya, keliling-keliling gitu. Nggak ada lagi, susah lagi kita dapat. Iya, iya, iya. Nah, iya. itulah salah satu faktor yang kenapa sampai kuliner tradisional yang ada di daerah Iya. itu hilang, Hilang. misalnya tidak dikenal lagi oleh Gen Z ya. Gen Z atau generasi sekarang ini, Mbak. Nah itu. Oke, nah ini apakah ada contoh sukses lokal maupun nasional nih, di mana seni dan budaya berhasil mendongkrak pariwisata, Pak? Wah, ya contohnya ini kita nggak ngambil contohnya di Sulawesi sendiri. Iya. Sulawesi Selatan sendiri itu banyak jenis makanan atau makanan tradisional. Contohnya seperti coto Makassar, Mbak. Ya. Iya, iya. Saya punya teman di Amerika. Mohon maaf, Mbak. Iya, Mohon iya. maaf. Saya punya teman di Amerika itu dia bisnisnya coto gitu. Coto. Oh, di Iya, Amerika itu di ada. Ada coto di LA gitu. Oh, ya. iya, iya. Itu senior saya, Iya, tapi iya. saya bersahabat sama beliau dan sukses. Masya Orang-orang sana itu suka. Tetapi ada inovasi yang diberikan ke dalamnya, Mbak. Contohnya gini, kalau coto kita di Makassar itu pakai dalaman gitu ya. Bukan maksudnya pakaian dalam atau apa, bukan. Tapi dalaman di sisi dalam gitu. Iya, iya. Paru, usus, Benar. dan sebagainya. Itu kan ciri khas daripada coto. Iya, iya. Dia Tapi kalau di sana? Kalau di sana dia inovasi, Mbak. Dia Bagaimana? ganti itu dengan daging biasa gitu. Oh, Jadi iya, iya. all items meat yang dalam cotonya itu semuanya daging. Oh. Tidak ada paru, tidak ada apa, sehingga Oh, orang-orang iya, sana itu iya. familiar gitu. Oh, jadi Karena- daging to gitu ya. Daging to, iya. Karena biasanya orang bilang Iya. saya janda saja kan Janda, itu. jantung daging. Jantung daging. Ya, tapi di sana Tapi nggak ada pilihan. daging to ya. Iya, jadi di sana Tapi nggak ada di sana pilihan. tidak ada istilahnya Nggak bilang ada. daging to. Iya, nggak ada daging to. Jadi pilihan itu aja yang dimakan. Nah, Iya, iya, iya. dan itu salah satu langkah yang sukses yang Iya, benar. saya anggap sukses untuk mengangkat harkat martabat dan memperkenalkan ke ranah internasional makanan. Ih, keren ya. Secara nasional Indonesia itu banyak memiliki apa istilahnya makanan-makanan identitas Indonesia. Salah satunya yang dikenal ini kan kita sudah tahu rendang, misalnya rendang. Iya, iya. Itu kan rendang sudah dikenal dan sudah menjadi hak kekayaan intelektual bagi Indonesia gitu. Iya. Mbak. Saya takutnya nanti makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia yang belum diperkenalkan di dunia itu nanti negara lain akan mengambil, mengklaim. Iya, gitu. itu yang ditakutkan. Iya. Nanti negara Dan- lain yang mengklaim itu. Dan sudah ada, Mbak gitu. Oh. Iya.
Contohnya sate, itu sudah diklaim. Ada negara lain yang mengklaim Yang sudah bahwa mengklaim iya, bahwa mengklaim, ini saya nih punya padahal nih. bukan. Iya, padahal bukan. Itu kan dari Madura dan Iya, sebagainya. Madura itu benar. contohnya. Nah, ini tantangan yang terberat bagi kami ini akademisi. Iya. Yang berkecimpung dalam dunia kuliner, baik dan juga praktisi-praktisi kuliner itu sendiri. Bagaimana caranya sih mengangkat atau memperkenalkan kembali kudapan ataupun makanan utama kuliner khas daripada Makassar khususnya, Mbak, atau Iya. Indonesia secara umum. Nah itu saya mohon maaf, Mbak, saya pernah meneliti tentang kudapan Bugis dan Makassar ini, Mbak. Dan alhamdulillah diberikan respon kepada pemerintah kota. Iya. Dan pemerintah kota mengeluarkan mandat aturan bahwa setiap hotel-hotel yang ada di kota Makassar itu memberikan kudapannya, diantaranya ada kudapan tradisional. Tradisional, iya. Nah itulah yang istilahnya saya katakan alhamdulillah pemerintah sudah ikut serta dalam memberikan ruang kepada makanan tradisional. Iya, dan justru makanan tradisional itu mahal loh harganya kalau di hotel. Betul. Saya pernah mencobanya. Harganya berapa? Iya. Katakanlah barongko. Iya, betul. Harganya ternyata berapa kali lipat ya beda Iya. harga. Tapi itu memang kan namanya juga susah ditemukan Iya, di luar gitu Betul, loh. betul, Itu betul. makanya kenapa dia harganya mahal. Kalau dibilang makanan-makanan modern itu sekarang banyak mie di mana-mana. Iya, betul. Mbak. Jadi kalau yang tradisional itu susah, makanya hotel-hotel biasanya membuat atau menjual kudapan yang kayak tradisional seperti itu, akhirnya dengan harga-harga yang relatif di luar mahal, nalar. gitu, ya. Iya, karena mereka berpikir hotel itu apa istilahnya industri makanan, Betul. industri jasa boga khususnya ini. Yes. Bukan cuma hotel saja. Jangan sampai ada teman-teman yang klaim loh Pak Sarial ini kok menyalahin kita. Enggak. Maksudnya industri jasa boga selain hotel dan sebagainya juga. Betul. di dalamnya. Itu dia menetapkan harga yang mahal disebabkan karena bahan-bahan yang digunakan itu Premium ya? Iya, premium. Benar, Bukan lagi yang berkualitas. sehingga Iya. harganya juga agak Betul, naik. iya, Itu yang betul. menjadi hasil analisis saya, Bu. Iya. Nah, tampilannya juga itu tidak sesuai dengan istilahnya kaidah-kaidah daripada tradisional yang itu sendiri. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya kita melihat secara tradisional roko-roko unti contohnya, itu kan dibungkus daun pisang karena Iya, itu namanya roko-roko unti, berarti kue yang dibungkus dengan daun pisang kan. Benar, begitu? iya. Tapi di hotel dia modifikasi, Mbak. Dia modifikasi, Dia modifikasi. ya. Baik itu dari besarnya dan metode atau cara penyajiannya. Iya. Tapi emang kalau dibandingkan itu di hotel maupun di tempat lain itu kayaknya lebih rapi saya lihat. Betul. Nah, Dan itu. dia perhatikan yang namanya kalau ada yang misalkan orang kan biasa dilihat saya enggak pakai ini dia enggak suka itu karena ada anunya, ada ininya kan. Betul. Namanya manusia, pasti kita mencari yang bersih, higienis, betul. rapi dan sebagainya. Nah, wajar kalau dikenakan dengan harga tersebut, apalagi bahannya bahan premium Bahan gitu. Premium dan cara mengolahnya Cara mengolahnya juga, higienitas, penampilannya bagus. Benar. Nah, inilah yang sebenarnya kami istilahnya biasa kerjasama dengan pihak industri, hotel-hotel untuk memberikan istilahnya bimbingan kepada Iya, masyarakat iya. sekeliling, istilahnya yang penjual-penjual kudapan dan sebagainya, bagaimana sih menghasilkan produk makanan yang higienitas dan sebagainya, terus bagaimana tampilannya supaya bagus. Iya, Itu yang benar. kami ajarkan berkolaborasi dengan pihak industri. Iya, Nah, oke. itu. Jadi langkah Baik, itu. Pak Dokter, sebelum kita lanjut ke pertemuan kita nih, kita dengarkan lagu dulu yang Baik, berikut baik, ini. baik. Rapi pateni si taung Tasia maknanya wata Tasifat tahu Nacini racun kalengku Naku bayari nyawaku Ku
dan lasata wa kami mange simpungku Una ia panu sungguh Nu tekne lalo Nu belari sasa lala Naku boya di nyawaku Upi sak mandria tingku Taku kasuma Kana lebat kisi kendra Rinjareni cinata Kinampala si bokoi La sila lea Sisa lari dan lasata Kami mange simpungku Una ia panu sungguh Nu tekne lalo Nu belari sasa RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baik, kita masih bersama di obrolan seni budaya dengan topik strategi pemasaran pariwisata berbasis seni dan budaya. Baik Pak Dokter, kita masih lanjut lagi ya. Oke, untuk selanjutnya nih, kira-kira bagaimana keterlibatan mahasiswa atau generasi muda dalam promosi pariwisata berbasis budaya nih? Baik, jadi saya katakan tadi bahwa perlunya kita memberikan efek pengetahuan kepada generasi muda kita agar supaya kuliner tradisional kita itu tidak hilang. Nah,
salah satunya kita memberikan ruang kepada Gen Z itu sendiri. Mohon maaf. Iya, iya. Gen Z itu sendiri untuk apa? Untuk melakukan metode promosi sesuai dengan minatnya dia. Contohnya seperti dengan mengunggah di sosmed mereka, di Instagram mereka dan sebagainya, atau di sosial media mereka, yang berhubungan dengan pariwisata budaya atau seni atau kuliner itu sendiri, Kuliner. Mbak, ya. Tetapi istilahnya perlu dia harus melihat secara langsung dulu gitu, bahwa kuliner tradisional kita itu jenisnya bagaimana, bentuknya bagaimana. Iya, Dia harus memang- lebih iya, kenal dulu. harus dikenal dulu. Makanya kita orang-orang istilahnya yang lebih dahulu mengenal itu punya tanggung jawab untuk memperkenalkan kepada generasi Iya, muda kita, benar. bahwa ini loh, ini kuliner ini loh, namanya ini dan sebagainya, dibuat caranya membuat bagaimana dan sebagainya. Nah, tinggal mereka memediasi itu dengan cara mereka sendiri untuk mempromosikan gitu. Iya. Nah, di kampus kami di Poltekper Makassar itu punya program studi sendiri, Mbak, yang istilahnya memberikan kewajiban gitu. Iya, iya. Bagaimana caranya mereka itu memberikan inovasi terhadap sebuah produk makanan gitu. Dan kita lebih memfokuskan kepada bagaimana kamu menginovasi produk makanan kuliner tradisional yang ada di Indonesia gitu. Iya, iya. Khususnya di Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah selama ini sudah berjalan 5-6 tahun itu mereka menghasilkan kajian-kajian yang berupa inovasi terhadap produk makanan itu, dan itu mereka istilahnya memperkenalkan kepada pihak-pihak luar industri bahwa kami itu mempunyai inovasi, hasil inovasi. Iya. Bagaimana caranya ini kudapan atau kuliner tradisional itu dapat disajikan di hotel, di restoran dan sebagainya. Nah, Iya, itu iya, salah iya, satu iya. langkah, Mbak, ya. Mereka bikin konten mungkin ya. Salah satunya juga ini kami dari tahun berapa ya sudah menginstruksikan mereka paling tidak memperkenalkan dengan cara membuat konten dan mengupload di Media mereka sosial sendiri, media sosial masing-masing. Itu kami ngambil nilai di situ. Berapa yang sudah istilahnya like dan sebagainya. Iya, Itu iya. salah satu langkah kami untuk mengupayakan supaya Gen Z ini mau untuk mempromosikan istilahnya kuliner tradisional yang ada di daerah kita. Betul, betul. Karena sekarang kan zamannya seperti itu. Iya, iya. Mencoba sesuatu, mencoba kudapan, kuliner dan sebagainya itu kita bikin konten. Betul. Oke, kita sekarang bersama Barongko. Iya, betul. Gimana rasanya? Poltekper saja, Mbak, Iya. kalau misalnya promosi ya rata-rata lewat konten gitu. Iya, loh. benar. Dan itu lebih mengena. Lebih mengena memang. Alhamdulillah ya peminat di kampus kami itu cukup membludak gitu. Membludak ya, Karena luar konten. biasa. Iya, Karena emang. sasaran kita itu kan Gen Z sekarang, Mbak. Itu Benar. generasi sekarang itu yang memang nggak lihat flyer gitu, nggak lihat buku-buku dan sebagainya, dia langsung lihat media gitu. Langsung kayak sekarang kan zamannya media sosial Iya, gitu itu. ya. Karena kita lebih ngena yang namanya media sosial. Betul. Kalau bilang buku kayaknya susah gitu. Oke, nah ini Pak Dokter, seberapa besar peran media sosial dan digital marketing dalam mendongkrak pariwisata berbasis budaya? Nah, ini kalau kita bicara mengenai seberapa besar, itu kita harus memastikan data berapa kan begitu ya, Mbak. Iya. Tapi sesuai dengan fakta yang pernah saya baca, Mbak, bahwa peran daripada media sosial itu sangat-sangat berperan penting, sangat tinggi itu. Sangat tinggi. Dalam mengupayakan mempromosikan pariwisata, khususnya seni dan budaya, Iya, utama iya. kuliner gitu loh. Banyak sekali media-media yang mengangkat istilahnya fokus acaranya tentang Iya. kuliner. Nah, itu yang banyak ratingnya tinggi, Mbak. Iya, betul. Ratingnya Bagaimana? tinggi. Ya, Namanya ratingnya tinggi. kuliner Iya, kan? kuliner. Ya, walaupun kita tahu bahwa yang banyak menonton itu adalah kalangan ibu-ibu dan sebagainya yang butuh pemahaman tentang metode, cara memasak Cara dan memasak, sebagainya. bahan-bahannya seperti apa? Ya, lewat media itu yang mereka lebih paham dia dengan menonton daripada membaca resep gitu. Iya, benar. Jadi peran media sangat penting, Mbak, sangat Iya. penting dan sangat istilahnya sangat dibutuhkan Betul. untuk mendongkrak atau mengembangkan pariwisata
pariwisata, khususnya seni budaya dalam hal ini kuliner. Nah, itu. Ya begitulah sangat Iya, penting memang media sangat sosial penting, ya. iya. Apalagi kuliner memang ratingnya kalau kuliner itu kayak memang ratingnya tuh tinggi sekali Iya, nih. iya. Saya kurang tahu kenapa, Mbak. Kayak pemutaran videonya sampai ribuan Iya, jutaan jutaan, bahkan. gitu. Luar biasa dibanding kalau di konten-konten yang biasa-biasa Ya, Ji. betul. Kayaknya tidak Kayaknya ini. kalah sinetron, Kalah, Mbak. kalah di sinetron benar. Kalau dibandingin sinetron lebih tinggi kuliner Iya, kayaknya. sekarang ini, Mbak. Iya. Oke, Pak Dokter, saat ini kita melihat dominasi budaya asing seperti K-pop, Iya. budaya barat Iya. dan lain-lain nih. Sangat kuat di media dan anak muda ya saat ini. Bagaimana strategi kita agar seni dan budaya lokal ini tidak tenggelamki oleh arus budaya luar ini? Baik, Mbak. Saya berpikir ini secara pribadi berpikir. Ya, Mbak. secara pribadi Iya. aja. Perlu ditunjang dengan langkah-langkah yang bijak oleh pemerintah yang pertama. Yang kedua itu adalah pemerhati budaya. Para budayaan kita itu tolong dong bergerak gitu loh. Iya. Para seniman yang ada di daerah Makassar contohnya itu coba bergerak gitu, memperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita itu punya tarian ini loh. Iya. Punya kita film dokumenter seperti ini gitu loh. Punya makanan seperti ini gitu. Punya tari-tarian, punya karya-karya keunikan atau karya-karya unik yang berasal asli dari daerah sini. Nah, itu salah satu langkah untuk untuk mengantisipasi banyaknya ini terjangan dari tradisi-tradisi dari luar masuk ke Indonesia gitu. Dan itu inilah yang membuat masyarakat, utamanya masyarakat yang muda itu tidak kenal lagi itu. Dulu pernah Mbak saya tanya itu anak-anak, tahu enggak main gasing gitu loh. Apa itu gasing gitu? Tahu enggak main onde-onde dende-dende gitu? Dende-dende ya. Apa ya Pak itu dende-dende? Aduh gimana sih gitu ya. Saya perlihatkan gambarnya gini. Oh itu ya. Itu disebabkan karena apa? Karena dia lebih senang main game, gadget, game di situ banyak. Nah itu benar. Yang saya sayangkan itu bisa saja berpengaruh terhadap kesehatan mereka gitu. Iya betul. Nah, saya sudah saya bisa melihat gitu, analisis saya kenapa sih anak-anak dulu sehat gitu. Ya. Tapi susah juga karena biasa begini juga Pak Dokter, mohon maaf. Betul. Orang yang dewasa pun ini biasa main game. Jadi untuk anaknya biasa dia lupa untuk memperkenalkan yang namanya ini loh yang namanya permainan dende-dende, ini loh namanya main layang-layang, ini loh namanya main kelereng. Sudah tidak perkenalkan Ya, karena orang tuanya yang asik main juga, game. Mbak ya, sibuk juga. Berarti itu orang tuanya itu terpengaruh juga sama tradisi. Nah, tantangan itu semua tantangan, Pak. Tantangan kita itu bukan cuma kami dari para akademisi, para pelaku praktisi seniman dan sebagainya, budayawan, dan ditunjang oleh pemerintah untuk membuatkan aturan dan sebagainya. Dan langkah pemerintah salah satunya seperti saya katakan tadi bahwa telah menetapkan bahwa setiap industri jasa boga khususnya hotel dan sebagainya memberikan tempat bagi kuliner tradisional, contoh salah satunya seperti itu. Nah itu alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, nah Pak Dokter, bagaimana cara menyinergikan antara budaya global dengan budaya lokal agar tidak menjadi ancaman? Nah ini tapi justru memperkuat daya saing pariwisata lokal. Baik, jadi ini sinergi ya, sinergi antara budaya yang dari luar dengan budaya kita. Global, ya. Memang kalau kita lihat bahwa kalau kita bicara masalah budaya tradisional itu orang-orang mengatakan agak kuno gitu loh. Benar. Tertinggal gitu loh. Tertinggal. Nah inilah yang kita mau bangun, bagaimana caranya ini budaya-budaya atau seni ataupun kuliner yang katanya kuno itu dimodernisasikan gitu loh, maksudnya dikembangkan kembali sejalan dengan nuansa-nuansa yang modernisasi yang datang gitu. Misalnya gini, sekarang kita lihat seni-seni sanggar-sanggar tari di Kota Makassar itu sudah improve, istilahnya menginovasikan gaya tarinya dan sebagainya, mengikuti keinginan daripada orang-orang yang modern. Iya. Sampai ada modifikasi begitu. Ya. Cuman saya pasti orang budayawan agak keberatan gitu. Betul. Ya. Itu orang sini ada yang keberatan. Alasannya kenapa? Karena
seni itu dibentuk disebabkan karena adanya silsilah atau hal-hal lain yang menjadi kewajiban. Kenapa sampai dikatakan tadi Pak Dupa? Iya. Kenapa dikatakan sampai gini gitu dan sebagainya? Itu pasti ada silsilahnya gitu, ada sejarahnya. Dan apa istilahnya untuk mensinkronisasikan antara budaya tradisional dengan modern ini, itu saja. Pada saat kita melakukan event dan sebagainya, ya tampilkan aja dua-duanya gitu, modern bagaimana secara terpisah ya, secara terpisah jangan gitu. digabung Begitu. Tapi istilahnya bersama, istilahnya acaranya sama, tetapi istilahnya acaranya tempatnya sama, gitu, tapi benar. Sehingga orang lihat, saya mau lihat gimana sih keunikan daripada tradisional ini. Iya, gitu. begitu. Nah, kenapa? Karena saya lihat bahwa kecenderungan masyarakat untuk melihat hal-hal yang modern dan sebagainya itu mulai agak mulai sudah bosan melihat itu kan, mulai agak surut gitu. Itu karena dia. sering dia lihat itu, sehingga kita harus munculkan ini loh, kita punya tradisional ini punya, yang mana baru kamu lihat, baru tampilkan dan sebagainya. Paling tidak sedikit demi sedikit dia akan menoleh ke sana, melihat ke sana bahwa kita punya kekuatan khususnya yang berkaitan dengan seni budaya yang tradisional. Gitu. Itulah yang saya katakan bahwa sinkronisasi atau saling berdampingan lah antara modernisasi dengan tradisional. Itu, ya. Jangan sampai dikasih tabrak gitu. Jelas kalah lah tradisional gitu. Karena masyarakat kita masyarakat modern. Iya. Dia bilang orang ketinggalan zaman nih. Itu, itu juga ya pertimbangannya ternyata. Nah, ini apa peran masyarakat, terutama komunitas lokal dan generasi muda nih Pak, dalam menjaga serta mempromosikan seni dan budaya lokal? Perannya Mbak ya. Betul. Sebenarnya sudah terjawab tadi bahwa peran masyarakat ini sangat dibutuhkan Mbak. Khususnya yang muda-muda gini ya, bahwa siapa lagi yang bisa mengangkat harkat martabat tradisional kita gitu, seni budaya tradisional ataupun makanan tradisional kita. Selain daripada yang generasi sekarang gitu. Nah, ini tanggung jawab pihak-pihak istilahnya generasi muda untuk mengangkat kembali gitu loh. Caranya gimana? Dia harus mempelajari dulu gini. Bahwa kalau dikatakan dia tari pagelu contohnya itu pagelu apa sih gitu? Bagaimana modelnya dan untuk acara apa gitu? Harus tahu dulu lah. Di Poltek Makassar tempatnya, di situ tempatnya gitu ya. Dia kita ada istilahnya kurikulum yang memberikan budaya di situ. Oh iya. Prakteknya ada juga di sana. Ada juga ekstra kurikuler. Jadi mereka melatih tari-tarian. Dan itu untuk persiapan ada event-event dan sebagainya. Biasa diminta di luar, di pemerintah kota dan sebagainya. Alhamdulillah Mbak. Jadi mahasiswa itu merasa tertantang gitu. Nah itu yang menjadi hal sehingga tanggung jawab bagi masyarakat muda ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan untuk untuk mempertahankan kredibilitas keberadaan daripada tradisional ini. Apakah budaya, seni ataupun makanan tradisional ini. Itu harus saya, lebih mengenal dulu. Apa itu? Ya paling tidak dia harus kenal dulu. Dulu ya. Kalau soal praktek itu gampang kalau prakteknya ya. Kalau prakteknya ke Poltek Paraja. Poltek Paraja. Oke, siap. Oke, Pak Dokter, bagaimana upaya Politeknik Pariwisata Makassar dalam membekali mahasiswa agar tetap bangga dan mampu memasarkan budaya lokal secara modern? Baik. Jadi kita di Politek Makassar itu ada namanya muatan lokal. Muatan lokal. Jadi kurikulum se-PTNP, Kementerian Pariwisata ini kita juga sama gitu. Tetapi masing-masing Politeknik Pariwisata itu punya muatan lokal sendiri. Kebetulan untuk kuliner sendiri kita kan punya Center of Excellence di Politeknik Makassar, yang mana Center of Excellence di Politeknik Makassar itu dikhususkan kepada marine tourism. Jadi di Makassar itu Politeknik Makassar khusus marine tourism. Jadi segala sesuatunya baik produk makanan, budaya dan sebagainya itu menuju kepada marine tourism. Bagaimana budaya-budaya pantai dan sebagainya, bagaimana pinisi dan sebagainya, bagaimana kuliner daripada seafood lah diangkat kembali. Nah itu tanggung jawab kita. Itu salah satu langkah dari Politeknik Makassar untuk
untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan seni dan budaya khususnya kuliner tradisional di Sulawesi Selatan seperti itu, Mbak. Oke, sip. Bagaimana cara masyarakat umum dari berbagai latar belakang bisa ikut serta mempromosikan seni dan budaya lokal? Caranya, Mbak ya. Caranya. Kalau sebenarnya seni dan budaya itu asalnya dari masyarakat mereka sendiri itu. Sebenarnya kalau kita mau berpikir bahwa budaya, seni budaya yang ada di masyarakat itu sumbernya bukan dari akademisi tapi dari masyarakat sendiri. Nah, caranya gimana? Dia harus istilahnya mengekspos gitu loh. Bahwa kami di desa ini, di kelurahan di kota ini, di daerah ini itu punya autentik gitu loh. Punya istilahnya ciri khas sendiri gitu loh. Contohnya seperti apa? Contohnya kita kan punya 4 etnis gitu loh. Dari 4 etnis. Oh, 4 etnis iya, ya. Makassar, Bugis, Mandar, Toraja. Itu kan semua masing-masing punya kekuatan sendiri dalam hal seni budaya dan makanan gitu. Nah, masyarakat ini tolong ini yang harusnya diangkat kembali. Betul ya. Diangkat kembali. Berikan itu peluang Tapi susah juga karena ada sebagian masyarakat juga tidak mau menikmati yang begitu. Tidak tahu faktor kegengsian atau faktor apa itu gitu ya. Itu salah satunya tantangan. yang tidak pernah terpecahkan oleh kami. Ini kenapa? Jadi salah satu faktor yang utama kenapa sampai peningkatan atau pengembangan pariwisata daerah itu terlambat, itu SDM-nya sendiri sebenarnya. SDM-nya ya. Utamanya masyarakatnya. Mau enggak dia istilahnya membantu gitu loh. Benar. Oke. Baik, lanjut lagi nih Pak Dokter. Bagaimana pendidikan di Politeknik Pariwisata Makassar ini mengintegrasikan seni dan budaya dalam kurikulum pariwisata? Ya, saya katakan tadi Mbak, kita punya kurikulum muatan lokal kan Mbak. Muatan lokal, muatan lokal itu berisikan tentang seni budaya ataupun makanan tradisional yang ada di daerah Makassar sendiri, Sulawesi Selatan pada khususnya. Itu dipelajari, baik itu historikalnya, cara membuatnya, bagaimana cara anunya dan sebagainya, untuk apa itu dilakukan dan sebagainya. Nah itu. Jadi di Politeknik Makassar itu tidak terlepas tentang keberadaan budaya yang ada di daerah-daerah gitu. Karena itu adalah sebagai bahan yang dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi yang diberikan kepada mahasiswa kami gitu. Supaya apa? Mereka itu gitu ya. Karena pariwisata itu tuh sangat erat kaitannya dengan budaya, seni dan budaya. Betul. Pariwisata itu seni budaya gitu. Kalau kita bicara masalah budaya, salah satunya kuliner dalamnya kan. Tidak ada pariwisata kalau tidak ada atraksi. Betul. Kan gitu. Atraksi seni bukan tari cuma, dan sebagainya kan. Bukan cuma sumber daya alam saja atraksi itu, tapi sumber daya manusia yang dihasilkan oleh sumber daya manusia khususnya seni, kreativitas, itulah sebagai kekuatan untuk mengembangkan pariwisata. Keren. Oke, Pak Dokter, apa inovasi terbaru yang sedang dikembangkan untuk menggabungkan seni budaya dengan teknologi dalam promosi wisata? Oh gitu ya. Inovasi terbaru Politeknik maksudnya. Yes. Di Politeknik sendiri itu salah satunya program studi itu khusus untuk kuliner itu sendiri, Mbak. Kalau kuliner sendiri itu pengembangannya dia selalu mengikuti event-event internasional salah satunya dengan membawa budaya tradisional ini. Alhamdulillah tahun lalu 2024 kita juara 3 Bali Salon Kuliner gitu ya. Internasional itu Mbak. Internasional ya. Keren, internasional loh. Gitu, nasional aja udah hebat sekali, apalagi internasional. Jadi kami ini beranikan diri tadi itu divisitasi sama Ban PT itu untuk apa? Untuk menjadi mendapatkan akreditasi internasional salah satunya. Nah itu dia membawa hidangan makanan yang sumbernya itu adalah sumber bahan lokal. Produk makanan lokal yang dia inovasikan gitu loh. Sehingga dapat diterima di lidah internasional. Nah itu. Nah itu yang kami banggakan gitu loh, bahwa salah satu mahasiswa kami itu dapat memberikan andil memperkenalkan budaya makanan tradisional ini ke kancah internasional. Selain itu untuk budaya seni dan sebagainya itu kami rutin untuk ekstrakurikuler di Politeknik Makassar, melatih mereka supaya tetap eksis membawakan budaya, seni, tari dan sebagainya, musik dan sebagainya
supaya apa? Supaya dia bisa memperkenalkan di masyarakat umum. Betul, Jadi betul, kami betul. latih mereka melatih melakukan kepada mahasiswa itu supaya mereka itu terlatih untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Nah seperti itu langkah-langkah yang kami lakukan di Poltek Makassar dalam hal meningkatkan Luar biasa. internasional seperti itu, Mbak. Oke, dan harapan dan ajakan dari Bapak untuk masyarakat agar lebih aktif mendukung pariwisata lokal berbasis budaya. Silakan nih. Baik, harapan kami itu marilah kita semua jangan pernah melupakan akar budaya kita sendiri. Nah seperti itu ya. Budaya lokal itu sebagai identitas diri kita. Dan paling tidak dengan cara mencintai dan mempromosikannya kita dapat melestarikan warisan leluhur, warisan leluhur yang diberikan kepada kita semua. Nah itu harapan kami. Dan paling tidak masyarakat itu menumbuhkan kesadaran kepada dirinya, Iya. supaya lebih memperkenalkan budaya tradisional kepada anaknya, kepada keluarganya, utamanya yang kerabat-kerabat di sekitarnya, sehingga budaya tradisional itu tidak hilang di telan masa. Seperti itu harapan saya. Iya. Pak. Ada lagi pesannya lagi nih. Kayaknya beda-beda tipis harapan dan pesan. Apa pesan terakhir ini untuk para pendengar yang agar lebih mencintai dan mempromosikan budaya lokal nih Pak Dokter? Baik, pesan saya gitulah. Beda-beda tipis, Mbak. Ini pesannya beda tipis. Beda tipis. Iya. Pesan saya coba kenalilah. Kenali dulu. Kenali budayamu, kenali seni yang terdapat di sekelilingmu, seni tradisional yang di sekelilingmu. Terus rasakan bagaimana itu perbedaan dengan modernisasi yang sekarang dirasakan. Iya. Kalau memang sesuai gitu, tolong dia upload ke atas gitu loh. Berikan pemahaman kepada orang lain yang belum mengenalnya bahwa daerah kita di Sulawesi Selatan sendiri, di Makassar sendiri itu punya otentik, punya istilahnya kekuatan sendiri dalam hal seni dan budaya, khususnya kuliner. Seperti itu, Mbak. Itu harapan saya, Oke, pesan saya gitu. sip. Sebelum kita tutup nih, Pak Dokter, apakah ada acara atau kegiatan seni kuliner dari Politeknik yang bisa diikuti atau dikunjungi masyarakat ini, Pak? Kami ini baru-baru kemarin. Oh, kemarin. Minggu lalu. Ayo lewat nih. Iya, kita punya program di P3M, pengembangan penelitian, pengabdian dan pengembangan pada masyarakat. Iya. P3M itu salah satu istilahnya bagian di Poltek Makassar yang menangani ini. Ada namanya PKM. Pengabdian kepada masyarakat. Nah, program studi itu diharapkan untuk mengabdi kepada masyarakat. Salah satunya adalah mendatangkan masyarakat itu diberikan pelatihan. Iya. Nah, di minggu lalu itu kebetulan teman saya jadi istilahnya instrukturnya, diajarkan masyarakat itu membuat cookies dari bahan lokal gitu loh. Nah itu Iya. nanti insya Allah jadwal saya bulan depan gitu. Oh iya. Jadi itu salah satu langkah atau aktivitas yang dilakukan oleh Poltek Makassar, harusnya program studi itu memberdayakan masyarakat, mengikut sertakan masyarakat dalam memproduksi sebuah kuliner gitu, sebuah mengadakan pelatihan kepada mereka. Oke, sip. Luar biasa sekali ini perbincangan kita di acara obrolan seni dan budaya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar, terutama Gen Z. Ya, luar biasa. Oke, Pak Dokter, terima kasih sekali lagi. Siap, Sehat selalu untuk Pak Dokter. Makin sukses ya Pak Dokter ya. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu Pak Dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.